Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Inspirasien. Jumpa lagi dengan saya, Astriani Dwi Aryaning Tias, yang akan memandu acara hari ini yang merupakan special edition pada tanggal 8 April 2023. Semoga dalam 1 jam nanti kita akan bisa berproses bersama. Nah, sesuai dengan judul untuk Instagram Live Special Edition kali ini, yaitu berproses bersama, break the stigma about mental health issues. Kita akan kedatangan seseorang yang sangat spesial, seorang public figure yang sangat kami betul-betul dambakan ya untuk hadir di Instagram Live Inspirasian, karena memang perjuangannya, kemudian dedikasinya untuk berproses dengan mental health issues dari dulu sekitar tahun 2000, awal-awal 2010 sampai detik ini beliau masih juga sangat concern di bidang mental health, yaitu adalah Mbak Marsyanda, atau kita akrab panggil beliau adalah Mbak Caca, seperti itu. Nah, selain Mbak Caca, nantinya kita akan ditemani oleh seorang psikolog klinis, yaitu Mbak Tanalin Nur Firdausi, Magister Psikologi, psikolog, yang merupakan founder dari Biro Psikologi Langkah Hati. Nah, ini adalah sebuah Cypiration Instagram Live yang akan kita lakukan dalam rangka memperingati International Women's Day, sebetulnya yang sudah berlangsung ya, terjadi pada bulan Maret, 8 Maret 2023 lalu. Namun saat ini kita masih mengangkat isu-isu kesehatan mental, utamanya pada perempuan juga. Nah, seiring berjalannya waktu, sekitar awal April lalu dan juga baru kemarin itu memperingati Hari Kesehatan Sedunia atau World Health Day, yang juga memperingati bersama-sama, yaitu ada Hari Bipolar. Jadi secara tidak langsung itu merupakan berurutan begitu ya, terkait dengan mental health issues. Kenapa kok kita pengen banget mengangkat isu tentang mental health? Kenapa kok nggak kasus-kasus kesehatan fisik yang sudah banyak gitu ya kita angkat isunya? Karena sebetulnya kita di sini ingin berproses bersama untuk menyetarakan sebetulnya yang sebetulnya tidak pernah bisa setara juga ya antara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kita hanya berupaya untuk bisa memproses itu, karena mental health ini adalah sebuah kondisi atau sebuah kejadian yang tidak hanya cerita begitu. Itu dialami secara valid oleh banyak orang, seorang pejuang mental health di luar sana. Nah, bagaimana sih kondisinya dari pejuang kesehatan mental ini, bahkan bagaimana para aktivis termasuk public figure dan juga orang-orang yang relate berkaitan dengan kesehatan mental sendiri, termasuk psikolog ya tentunya, dan juga psikiatri, itu seperti apa. Perjuangannya luar biasa loh untuk menyetarakan, untuk bisa dilihat secara utuh orang-orang yang berjuang dengan kondisi mental, kesehatan mental tertentu bisa sama perhatiannya dengan orang yang berjuang dengan kondisi fisik. Dan ini adalah vice versa, saling berpengaruh antara kondisi fisik dan juga kondisi mental. Nah, kita pengen denger nih, pengen tahu dari sudut pandang narasumber-narasumber kita yang luar biasa ini, nantinya dari Mbak Caca sendiri dan juga Mbak Tanalin, seperti apa ya concern dari masing-masingnya, dan bagaimana caranya kita bisa berproses bersama supaya kondisi setiap orang yang berjuang itu valid. Oke, sahabat Inspiration, acara ini didukung oleh Lifepack, apotek modern kesayangan keluarga di Indonesia yang bisa menyediakan pengobatan penyakit kronis. Dan tentunya Inspiration merupakan platform penunjang kesehatan pasien dan juga pendampingan pasien di Indonesia, termasuk juga pasien penyakit kronis apapun, fisik maupun mental. Nah, tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk mengundang Kak Caca atau Mbak Marsyanda dan juga Mbak Tanalin. Oke. Hai Kak Caca, Halo, halo selamat pagi. pagi. Halo, Pagi apa siang?
Pak. Halo. Pagi menjelang siang. Hai, apa kabar? Hai. Iya. Halo, halo. Baik, Kak. Saya Boleh, boleh panggil Kak Caca aja biar lebih boleh akrab dong. gitu. Iya, iya, Kak Caca ya, yang sangat terkenal dengan bidadarinya waktu dulu. Saya sampai, wow, oke, akhirnya kita bisa satu frame dengan Kak Caca yang seorang mental health activist. Dan luar biasanya, dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah absen gitu ya. Jadi masih struggle untuk memperjuangkan hak-hak para pejuang kondisi kesehatan mental. Dan seorang public figure tentunya ya, teman-teman mungkin nggak asing dengan Kak Caca. Mungkin bisa diceritakan Kak Caca kesehariannya sekarang sedang apa, ke sahabat inspiration yang sedang menonton pada Ya, pagi menjelang jadi siang ini. kegiatanku sekarang sebenarnya kalau untuk menyuarakan tentang, mengadvokasikan tentang mental health itu selalu berjalan. Yang tadinya aku melakukan itu secara publik, Alhamdulillah. lewat live-live Instagram, lewat postingan-postingan konten di sosial media, lewat kalau lagi talk show, Ya. lagi wawancara dengan media itu aku selalu menyuarakan tentang kesehatan mental dan isu kesehatan mental. Sekarang aku juga menghandle klien one on one untuk healing session, itu juga ada. Oh, Terus okay. aku juga masih berproses, juga masih banyak belajar tentunya, mengikuti kayak entah kursus, entah dokumenter, nonton dokumenter tertentu. Terus juga sekarang ada hiburan-hiburan yang berbeda, which is aku lagi promo sebuah series yang sedang tayang sekarang gitu. Jadi beragam aktivitasnya lah. Oke. Oke, ini di kala kesibukannya ya, berarti multi peran sekali Kak Caca tadi sampaikan bahwasanya sekarang masih tetap jadi artis ya dengan kesibukan syutingnya, ada jadi konselor juga ya ternyata ya Kak, jadi Ya, healing healing counselor ya. Oke, thank you Kak Caca. Ini saya izin untuk komen of comments. Nanti teman-teman bisa yang ingin bertanya di kolom section yang ada tanda tanyanya ya di Q&A section. Jadi kita bisa membaca semua pertanyaan teman-teman gitu. Kemudian ini kita nggak sendiri nih Kak Caca, ada ditemani oleh psikolog inspirasi juga yaitu ada Mbak Halo Nalin Mbak panggilannya. Halo Astri, Mbak Nalin. halo Marsyanda, halo selamat Mbak pagi. Nali. Iya, pagi. Jadi kita ini ada di berbeda kota nih, Mbak Caca. Mbak Caca kayaknya di Jakarta Mhm. ya. Mbak Nalin ada di Malang. Saya sendiri ada di Jogja. Mudah-mudahan nanti kita bisa one day bisa gathering ya, kumpul Kopdar. secara offline gitu ya. Untuk menyemarakan kopdar ya, menyuarakan lebih lantang lagi terkait dengan isu kesehatan mental. Baik, nah mungkin kita bisa mulai saja untuk sesi talk show ini karena teman-teman juga sudah menunggu banget gitu ya, gimana sih ceritanya kok bisa kondisi mental health atau kesehatan mental itu pengen dianggap setara gitu loh sama penyakit fisik gitu loh Kak Caca. Karena jujur ya Kak Caca, di Inspirasian sendiri kan kami melakukan pendampingan terhadap pasien penyakit kronis. Nah ini tidak melulu penyakit fisik nih Kak Caca, tapi juga ada penyakit mental. Let's say ada gangguan kecemasan, ini yang juga kronik ya. Kemudian ada depresi, bahkan sampai ada yang gangguan neurologi, kemudian ada yang mengalami bipolar, ada yang mengalami gangguan kejiwaan yang lain. Nah, ini menjadi concern kami bahwasanya mereka merasa masih belum ada perhatian yang lebih atau merasa dikesampingkan kepentingannya, tidak sesuai dengan kondisi penyakit-penyakit kronis seperti kanker ataupun mungkin diabetes, jantung, dan lain-lain. Nah, saya izin bertanya dulu ya kepada Mbak Caca dulu, baru nanti ganti-gantian ke Mbak Nalin. Seperti yang diketahui, kan Kak Caca ini tadi bercerita bahwa Kak Caca saat ini masih dan akan terus ya mudah-mudahan menjadi mental health activist. Kiranya dapat diceritakan nggak kegiatan apa aja dan tujuan dari kegiatan tersebut untuk menunjang proses mental health Maksudnya untuk activity-nya? menyuarakan ke masyarakat ya. Jadi Iya, aku sampai sekarang betul, betul. banyak sharing di acara on air, dia maksudnya acara-acara TV, kalau talk show tuh banyak juga mulai sekarang yang udah mulai terbuka matanya mengenai mental health, dari acara talk show TV, acara online seperti ini, webinar, seminar.
kemudian yang one on one juga, kemudian lewat, karena sekarang kan sosial media menjadi sarana yang dipakai semua orang ya. Jadi aku banyak menyuarakan konten mengenai mental health awareness melalui sosial media. Terus juga nggak hanya itu ya, kalau misalnya aku ketemu teman, ketemu dengan keluarga, itu aku juga banyak menormalkan pembahasan mengenai mental health issues. Karena kan lingkungan terdekat pun kita bisa aja udah membuat orang-orang yang jauh dari kita, which is kayak followers di sosial media, itu mungkin udah lebih aware. Tapi orang-orang terdekat belum tentu loh mereka lebih sama aware-nya seperti orang-orang yang ada di followers di sosial media kita. Jadi secara personal maupun secara profesional aku terus menyuarakan tentang mental health issues ini. Oke, wow, ini nggak capek ya. Semoga juga terus menerus ya Kak Caca ya, karena mungkin awam itu tuh masih bingung juga dengan istilah-istilah terkait dengan mental health issues gitu ya. Nah, ini pas banget nih ada psikolog di sini yang mungkin bisa sedikit banyak bercerita dari sudut pandang psikologi. Mbak Nalin ya, saya izin untuk bertanya, apakah bisa dijelaskan nih secara awam aja Mbak, apa sih sebetulnya kesehatan mental itu dan isu-isu apa yang bergulir di masyarakat Indonesia sekarang, dan juga gimana ya ketika ada individu orang terdekat kita saja ketika mengalami kondisi tersebut, how to do untuk pertama kali melakukan penanganannya. Oke, iya. Silakan Mbak Jadi Nalin. kalau ngomongin tentang mental health, itu saya masih sering dengar istilah yang mungkin cukup keliru gitu ya. Jadi banyak, aku sekarang kena mental health gitu. Padahal mental health itu sebuah kondisi kesehatan kita. Mental health artinya kesehatan mental. Kalau aku kena mental health artinya aku kena kesehatan mental. Kita semua punya kesehatan mental gitu ya. Kita semua punya mental health. Jadi kalau mungkin termnya adalah aku lagi struggling nih sekarang, atau aku lagi ada masalah nih mengenai kesehatan mental, maka aku lagi punya masalah atau aku lagi punya isu tentang mental health gitu. Jadi istilahnya dulu gitu ya. Jadi saya masih sering mendapati hal itu gitu. Jadi teman-teman masih sering ngomong bahwa aku kena mental health, aku ada mental health gitu. Kita semua punya mental health, sama seperti kita semua punya physical health gitu. Jadi kesehatan yang kalau kita ngomongin tentang mental health, maka artinya sebuah ini ya, kesejahteraan secara utuh gitu, secara holistik sebenarnya, dan ini nyambung banget sama fisik gitu. Jadi bagaimana kita akhirnya bisa sejahtera secara sosial, sejahtera secara psikologis gitu, sejahtera berada dalam tubuh kita sendiri gitu. Kadang-kadang kalau dari luar, kalau secara fisik mungkin bisa kelihatan bahwa orang ini sakit atau tidak kalau secara fisik gitu ya, tetapi kalau secara kesehatan mental seringkali ini nggak kelihatan, karena kesehatan mental yang kalau kita ngomongin tentang ini pasti berhubungan sama tiga gitu. Dia adalah perilaku gitu, kemudian perasaan, dan juga pikiran gitu. Itu kan semua seringkali kayak orang nggak bisa lihat itu, tetapi it's there, dan itu nyata, dan itu mengganggu gitu. Gitu sih Mbak Asti. Jadi mungkin pertama tentang istilah gitu ya. Yang kedua bahwa kita perlu pahami bahwa setiap orang kita punya kondisi kesehatan mental. Entah kondisinya cukup baik atau kondisinya lagi struggling gitu ya, atau kondisinya mungkin ya in the middle gitu. Kadang ya it's okay gitu. Jadi kadang-kadang bisa baik, bisa nggak baik gitu. Tapi kita semua punya yang namanya mental health gitu, tergantung kondisinya ini bagaimana gitu. Ya, setuju banget. Oke, nah ini di Indonesia sekarang tuh sedang benar-benar kita dihadapkan dalam kondisi stigma negatif ya, terkait dengan orang yang mungkin struggling. Tadi Mbak Nalin punya terminasi yaitu struggling dengan mental health issues gitu. Nah, kalau Kak Caca sendiri pernah nggak sih mengalami stigma negatif terkait dengan kesehatan mental atau kondisi kesehatan mental tertentu yang dialami gitu Kak Caca? Justru pada saat awal-awal, sebelumnya aku mau tanya, aku nge-lag sinyalnya atau masih lancar aja nih wifi-nya? Masih lancar, ya? Aman. Just checking. Oke. Jadi aku inget banget pas awal-awal aku open up, speak up tentang kondisi aku pernah terdiagnosa dengan bipolar disorder, itu sangat shocking.
untuk orang-orang di Mm-mm. negeri kita ini, karena kan di dunia dunia entertainment atau pada Ya. masa itu sebenarnya belum zamannya influencer atau social media seperti sekarang ya. Itu pokoknya Mm-mm. dari yang aku tahu di lingkungan aku itu jarang banget ada yang terbuka mengenai isu mental health yang dialami. Mm-mm. Jadi ketika aku memberanikan diri untuk speak up tentang itu bener-bener wah, itu shocknya setengah mati. Tapi yang lebih banyak shock itu adalah orang-orang yang di luar circle aku. Kalau yang di dalam circle dekat tuh mereka kayak lebih menganggap, oh justru bagus lo menyuarakan ini, jadi orang-orang lebih terbuka matanya bahwa this thing exists. Dan sampai Yes. sekarang pun bahkan banyak sekali teman-teman di dunia entertainment yang memilih untuk merahasiakan kalau misalnya dia punya kondisi tantangan mental. Karena stigma itu masih ada gitu loh. Jadi aku bisa menyatakan bahwa aku cukup merasa bersyukur, merasa bangga, merasa senang sekali karena aku diberikan keberanian gitu ya, diberikan keberanian untuk open up bahwa aku punya isu mental health ini gitu, karena itu membuka, walaupun nggak 100% orang di negara ini langsung nggak ada stigma gitu, nggak gitu juga sih. Iya, betul. Tapi ada sekian persen yang jadi menormalisasikan ngomongin soal, oh gue ini mengalami tantangan, gue mungkin apakah ini depresi, apakah gue butuh bantuan psikiater, apakah aku perlu konseling ke psikolog, apa do I just need a friend to listen, dengerin cerita aku, apakah apa yang harus aku lakukan kalau aku punya isu mental health seperti ini, apakah ini isu yang ringan atau ini isu yang serius. Jadi gitu sih, kalau awal-awal sih cukup banyak yang shock ya, tapi seiring waktu berjalan, aku kan open up tentang bipolar disorder itu tahun 2014. Nah, sampai sekarang sih udah lebih banyak orang yang membicarakan mengenai mental health challenges gitu. Oke, thank you Kak. Jadi masih banyak juga ya orang-orang yang belum terbuka dan mungkin belum terbiasa untuk membicarakan isu-isu kesehatan mental gitu. Apalagi yang bipolar ya. Jadi ngerasanya kayak ini ada judge gitu ya, ada penilaian gitu loh dari masyarakat. Tadi terbukti Kak Caca juga mengalami shocking dan sekitarnya juga apa ya, kayak mendukung kondisi tersebut gitu loh, menilainya. Karena budaya dari Indonesia memang sangat, budaya timur itu kan lebih ke ya kita menjaga nama baik gitu-gitu loh. Tapi aku ngerasa banyak juga orang di negara kita yang mereka kerja di perusahaan, mereka kerja di dunia yang publik, tapi mereka punya tantangan mental, dan semakin hari semakin banyak orang yang membutuhkan bantuan, dan semakin banyak orang yang terbuka matanya untuk mencari bantuan. Jadi aku mau menjadi contoh yang oke, gue mau tetap berprestasi, tapi jujur kalau gue punya isu ini, dan itu jadi membuat orang-orang yang mengalami hal yang sama juga punya keberanian untuk speak up juga. Dan mudah-mudahan sistem di negara kita, kayak misalnya di perusahaan, itu kan kadang-kadang bisa melayoff orang yang punya isu mental health. Nah itu kan concerning banget gitu loh, orang-orang yang di bidang tertentu nggak boleh punya isu mental health, padahal itu sesuatu yang banyak manusia yang mengalami sekarang. Kayak aku berharap bisa menolong lebih banyak orang. Hopefully ya Kak, jadi suara kita nanti bisa didengar, menjadi contoh yang baik ya buat teman-teman yang sekarang lagi struggling dengan ini. Jadi tahu nih gimana caranya untuk penanganannya dan lain-lain, sampai dia bisa, tadi Mbak Nalin bilang ya, setidaknya sejahtera atau kualitas hidupnya naik gitu ya. Nah Mbak Nalin izin bertanya ya, kalau misalnya tadi disampaikan oleh Mbak Caca, di Indonesia sendiri itu kan budaya kita budaya yang sangat-sangat masih concerning untuk kesehatan mental tuh masih sedikit gitu kan. Apalagi stigma negatif itu nempel terus untuk orang yang speak up about their issue gitu. Nah, gimana sih caranya Mbak Nalin kalau ada isu itu muncul ke orang-orang terdekat atau posisi orang ini mengalami gangguan mental gitu ya, dan di keluarga serta kondisi patient serta caregiver, nanti itu gimana cara penanganan awal-awalnya, seperti itu Mbak Nalin. Oke, ya. Jadi benar kata Kak Caca tadi. Jadi masih banyak stigma, bahkan untuk sampai hari ini gitu ya, masih banyak stigma. Bahkan yang menarik adalah istilahnya namanya self stigma. Jadi diri kita menstigma diri kita sendiri gitu. Jadi bukan dari orang lain yang menstigma, tapi somehow tanpa kita sadari kita nih menstigma diri kita gitu. Ini yang sering
saya dapati juga gitu ya di banyak teman-teman, di banyak klien gitu ya, yang awalnya mereka datang, kemudian mereka mungkin cerita, awalnya saya nggak mau ke sini Kak, karena kayaknya saya ini nggak apa-apa deh, atau mungkin ini kayaknya aku tuh lebay deh gitu. Jadi ada kata lebay gitu, kemudian ada kata bahwa kayaknya gila gitu, aku nggak mau jadi gila gitu, atau kayak mungkin kayak kurang iman dan segala macam. Jadi stigma-stigma, oh kita ngomongin tentang stigma itu kan suatu penilaian yang negatif gitu ya, negatif, dan itu belum tentu betul gitu, banyak salahnya bahkan gitu. Jadi penilaian orang lain ataupun tanpa sadar diri kita sendiri yang menilai itu bahwa kita nih sekarang lagi struggling, misalnya kita lagi punya tantangan kesehatan mental yang misalnya dalam 2 bulan ini kayaknya aku lebih cenderung mengurung diri gitu. Aku kayaknya nggak ada feel untuk bersosialisasi atau misalnya ngobrol sama orang lain gitu. Nah berarti kan itu sudah suatu pertanda gitu. Tapi somehow deep down di balik itu semua ada self stigma ini yang bilang bahwa enggak, kayak lu cuman lebay gitu. Enggak, ini bukan sesuatu yang sampai concerning yang kamu harus pergi cari bantuan gitu. Jadi ada barrier itu sehingga kita akan kita menghadapi tantangan tidak hanya di masyarakat, tetapi karena itu udah lama ya mendarah daging di society kita, jadi kitanya juga jadinya percaya juga bahwa itu betul gitu. Jadi yang pertama kali kita perlu lakukan adalah kita menyadari bahwa ada stigma itu gitu. Kita nyadari stigmanya apa nih? Kayaknya aku malu dianggap gila deh. Kayaknya aku malu untuk dianggap kurang iman deh dan segala macam. Itu dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, cari edukasi gitu. Mendapat edukasi seperti yang Kak Caca lakukan itu sangat-sangat luar biasa impactful gitu ke banyak orang gitu. Jadi orang banyak nggak tahu. Jadi menurut saya stigma itu ada karena orang nggak tahu gitu. Orang nggak ada edukasi di situ. Orang nggak ngerti apa yang terjadi karena mereka cuma lihat dari luarnya saja. Karena mereka tidak mengalami sendiri mungkin gitu ya. Jadi mereka nggak tahu apa yang terjadi di setiap malam ketika seseorang ini harus struggling dengan nightmare, dengan mimpi buruk, apa yang terjadi di setiap harinya ketika orang ini ketakutan kalau setiap kali mau berhubungan dengan orang lain, ya mau reach out, mau engage in a social activity sama orang lain, itu luar biasa gitu rasanya, nggak enaknya gitu, tapi itu orang lain nggak bisa lihat dan nggak bisa merasakan gitu. Jadi edukasi tentang hal itu seperti yang Kak Caca dan Inspiration lakukan itu sangat luar biasa bagus gitu. Dan juga untuk orang terdekat kita seperti yang tadi Kak Caca bilang gitu ya, bahwa orang terdekat kita ini seringkali belum tahu, nggak begitu aware sama yang di media sosial gitu, karena mungkin mereka nggak ada dalam satu circle media sosial yang sama dan segala macam gitu ya. Jadi ini sangat penting gitu, ngobrol-ngobrol waktu bukber misalnya, selain kita ngobrolin tentang hal yang ya biasa kita obrolin, kita juga bisa speak up tentang itu gitu. Oh ya, aku kemarin konseling loh gitu ke psikolog, aku kemarin beli buku self help ini loh, ini bagus loh, ini recommended loh, kayak begitu. Jadi menormalkan seperti yang Kak Caca tadi bilang, menormalisasi obrolan dan edukasi tentang mental health, karena tidak semua mungkin orang mengalami pengalaman yang sama. Tadi seperti Kak Caca bilang ada dia struggling dengan bipolar gitu. Nggak setiap orang struggling dengan ini. Jadi nggak tahu rasanya gitu. Jadi inilah pentingnya edukasi, inilah pentingnya nge-share sebanyak mungkin ilmu atau research yang sudah dilakukan gitu ke orang, ke masyarakat gitu. Gitu sih. Jadi penting banget edukasi dan ngobrol gitu ya. Setuju banget ini, dari pernyataan Kak Caca divalidasi sama Mbak Nalin. Ini luar biasa, struggling kita untuk mengedukasi aja susah sebetulnya. Tapi happen loh di lingkungan sekitar kita. Even itu adalah keluarga terdekat gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan, saya izin untuk membuka pertanyaan yang sudah masuk ya, yang relate dengan topik dari Mbak Anissa Faridari bertanya, mungkin nanti Kak Caca bisa sampaikan dulu baru Mbak Nalin. Kenapa sih Kak sulit banget mengedukasi lingkungan terdekat tentang gangguan mental yang kita alami? Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau Kak Caca caranya untuk mengedukasi di tingkat keluarga? Silakan Kak Caca. Oke, untuk Anissa Faridal, jawabannya itu sebenarnya mengakar ke budaya kalau menurut aku.
Kayak misalnya kalau kita hidup di budaya yang lebih terbuka, seperti di contoh ya, aku punya klien healing session, dia tuh orang Indonesia tapi tinggal di Amsterdam. Nah itu dia bilang kalau di sini tuh ngomongin soal mental health itu nyantai banget dan dia kelihatan kayak nggak ada beban gitu. Nah kalau misalnya di Amerika juga lebih terbuka ngomongin soal kayak oh gue punya isu ini, gue pengen healing, gue pengen counseling, itu udah biasa. Nah kalau di sini memang kita hidup dalam orang-orang sekitar yang kebanyakan tuh masih punya cara pikir dari kecil sampai dewasa. Kita itu diajarkan bahwa oleh lingkungan ya, kalau punya emosi yang berlebihan itu lo nggak akan diterima sama lingkungan sekitar. Contoh paling gampang aja, ketika kita ngelihat waktu kita kecil nih ya, atau mungkin sekarang juga masih ada mungkin. Kalau kita ngeliat anak bayi nangis, itu apa yang dilakukan sama yang mengasuh? Kalau nggak disuruh diem, atau kayak dialihkan perhatian. Oh tuh ada pesawat, tuh ada mobil, lihat tuh ada apa gitu kan. Jadi dari kita bayi aja kan sebenarnya kita kayak sponge, kita udah menyerap informasi dan kita belajar dari situ. Kita belajar bahwa oh kalau gue nangis, kalau saya ini mengeluarkan emosi berlebihan, orang yang gendong saya aja nih, yang apa namanya predikatnya tuh paling mengurusi saya aja tuh nggak menginginkan saya punya emosi yang overwhelming. Dari situ itu per orang aja tuh udah punya belief, keyakinan bahwa oke, saya harus memendam kalau ada perasaan yang nggak enak, yang negatif, karena orang lain akan ikutan panik, bahkan orang lain bisa merasa gagal kalau mereka nggak bisa membuat kita feel better. Pernah nggak sih kita cerita sama seseorang terdekat, lalu yang mereka lakukan adalah memberi nasihat dan memberi solusi. Padahal kita cuma pengen didengar. Kita cuma pengen didengar dan diterima bahwa saya ini lagi not okay. Nah, itu sebenarnya berasal dari akar bahwa oke, kalau gue nggak berhasil make this person feel better, gue ini failure. Jadi bukannya orang ini nggak mau dengerin kita. Cuman mereka kayak ngerasa, ya memang yang udah dipelajarin gitu, kalau saya nggak berhasil membuat orang ini feel better, saya gagal. Nah, jadi kalau aku mengedukasi, memberitahu kali ya, sharing ke keluarga, orang-orang terdekat gitu, dengan pertama, kita itu lebih ampuh untuk menginspirasi orang lain itu lewat action, lewat gimana kita melakukan itu kalau kita di posisi yang kita inginkan. Misalnya ada yang cerita sama aku lebih memilih untuk mendengarkan. Terus juga kalau misalnya nih aku yang lagi cerita dan aku butuhnya tuh cuma didengar. Terus kemudian aku merasa kok malah dinasehatin, aku cuma pengen didengar, aku mau venting gitu kan, mau ngeluarin aja. Dan sebenarnya kita udah tahu solusinya apa, banyak dari kita yang gitu. Kita udah tahu nasihat yang kita perlu dengar apa. Nah aku akan bilang kayak misalnya ke keluargaku, aku tuh cuman butuh didengar. Dan maaf, aku komunikasinya nggak clear. Karena aku nggak bilang dari awal. Aku tuh kali ini cuma pengen didengar. Jadi mungkin adikku, mamaku, adikku yang satu lagi berpikir aku maunya nasihat. Jadi kita perlu juga introspeksi, kita nih udah clear belum komunikasinya. Apakah kita bilang, oke, gue emang butuh untuk nasihat nih. Atau gue cuman butuh mengeluarkan dan diterima bahwa I am broken this time. Tapi gue tahu gue harus ngapain dan gue akan melakukan itu di waktu yang nanti kalau saya udah siap. Jadi ngomong tapi juga menyadari bahwa dari posisi kita juga perlu nge-clearin kita nih mau apa dengan sharing tentang masalah-masalah kita ini. Oke, ya. Ini bagus banget ya untuk solusi ya Kak Caca ya, bahwasanya komunikasi yang clear itu adalah salah satu cara untuk bisa mengutarakan sebenarnya maksud kita tuh apa gitu kan, pengen didengerin kah atau pengen ya sekedar sharing biasa, atau ya udah nanti berujung sebenarnya solusinya apa sih atau gimana gitu kan. Tapi kadang-kadang society kita itu sudah menganggap bahwasanya di sini ya mindsetnya itu kita kalau ada orang yang sharing tuh harus punya jawaban gitu kan. Kayak ini tuh harus ini loh pokoknya aku udah yang paling ahli nih gitu kan, makanya dia cerita sama aku. Nggak mungkin dong dia tuh datang ke aku nggak pakai jawab aku nggak memberikan jawaban gitu kan. Nah ini yang sesuatu mungkin ini ya kita berproses bersama nih di sini, jadi stigma ini yang mungkin juga harus diubah sedikit-sedikit gitu kan. Supaya semuanya clear. Jadi komunikasi itu dari sisi Kak Caca. Kalau Mbak Nalin menghadapi kondisi susah banget ya. Ini saya juga mau sebelum ke Mbak Nalin saya mau bridging sedikit. Kondisi saat ini expert di Indonesia psikolog itu tuh kan masih sedikit ya. Ketimbang kondisi orang dengan isu kesehatan mental. Jadi proporsinya itu
masih timpang sekali gitu loh. Nah, sementara psikolog itu somehow untuk menjajaki ke awam gitu ya, itu berada batasannya gitu ya Mbak Nalin ya, masih ada boundaries yang kita berusaha untuk menyuarakan itu, cuman masyarakat masih sedikit ada batasan tertentu. Nah, bagaimana nih dari sudut pandang Mbak Nalin untuk mengatasi hal tersebut? Oke, ya, karena memang apa ya, kalau secara statistik memang jumlahnya masih sedikit ya, profesional kesehatan mental seperti psikolog, psikiater dan segala macam. Nah, menurut saya itulah apa ya, kalau kita ngomongin tentang kesehatan mental, saya suka melihatnya itu dari sisi holistik alias keseluruhan gitu. Jadi kalau misalnya kita punya tantangan kesehatan mental, kita struggling dengan itu, kalau misalnya akses ke psikolog ini terbatas atau akses ke psikiater di kota kamu nggak ada, misalnya seperti itu gitu ya, kamu bisa capai ini, kamu bisa apa ya, kayak ambil informasi ini dari internet, dari manapun, dari buku gitu, atau bahkan dari mana-mana itu sebenarnya ada. Jadi kalau ngomongin tentang kesehatan mental, kita nggak harus kok kalau oke, aku udah terapi ke psikolog gitu. Oke, apakah ini cuma satu-satunya jalan? Gitu, belum tentu. Karena ada banyak sekali self-help yang bisa teman-teman lakukan di rumah gitu. Atau banyak sekali metode-metode yang bisa dicobakan di rumah. Jadi bukan kayak ini satu-satunya jalan untuk mengatasi ini adalah pergi ke dokter atau pergi ke psikolog. Tidak seperti itu gitu. Jadi pergi ke psikolog atau pergi ke dokter ini sekedar pilihan gitu ya. Pilihan yang bisa teman-teman cobakan. Tapi yang lain juga ada banyak gitu. Misalnya teman-teman berlatih misalnya journaling gitu. Ketika teman-teman masih nggak tahu apa yang dirasakan karena tidak terbiasa untuk mengekspresikan perasaan dari kecil dan nggak tahu gimana caranya mengelola atau regulasi emosi seperti yang tadi Kak Caca contohkan. Kenapa sih kok orang langsung ngasih nasihat gitu ya, padahal orang itu kepengennya cuma didengerin. Bisa jadi mungkin juga tambahannya salah satu faktornya karena orang tersebut nggak terbiasa dengan ekspresi emosi. Jadi ketika dia mendapatkan ekspresi emosi dari orang lain gitu ya, dia nggak tahu gimana how to deal with that gitu. Dia nggak tahu bagaimana cara punya wadah untuk emosi itu gitu. Jadi dia cuma kasih solusi aja gitu. Padahal yang dibutuhkan ini sebenarnya adalah emotional connection loh. Penting yang tadi seperti Kak Caca bilang itu emotional connection gitu. Koneksi di mana kita nih didengar gitu. Kita dilihat apa adanya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong ya tenaga kesehatan mental memang cukup sedikit, iya. Tapi kita punya banyak resources sebenarnya di sekitar kita. Misalnya sahabat, misalnya orang yang kita percaya gitu ya. Jadi itulah sebabnya kita harus sering-sering speak up. Contoh kalau misalnya kita lagi sedih, kita lagi menghadapi sesuatu yang cukup challenging buat kita, ya speak up aja, cerita aja. Karena seringkali yang saya dapati ketika orang ini nggak cerita, ya dia merasa dia punya self stigma itu tadi bahwa dia nggak akan ada orang lain yang bisa ngertiin dia sendirian di dunia ini. Itu kan juga self stigma ya di situ, gitu. Nah dia ngerasa sendirian, kemudian semuanya dipendam. Ketika ini dipendam, suatu saat meledak dengan cara yang jauh lebih buruk, dengan cara yang jauh lebih nggak bisa kekontrol gitu. Misalnya meledaknya nggak harus marah gitu ya, bisa meledaknya dengan cara dia breakdown gitu, meledak dengan cara dia shutdown gitu, dia menarik diri atau mungkin dia hyper vigilant gitu ya, dia kayak cemas banget, dia bingung dia harus ngapain gitu. Karena seringkali ini emosi udah kependam dengan jangka waktu yang sangat lama gitu. Jadi it's okay untuk ngomong, it's okay untuk cerita. Kalau kamu masih belum punya akses ke profesional, ya ada orang-orang sekitar kamu yang bisa kamu percaya di situ dan bisa pakai triknya Kak Caca tadi. Aku cuman pengen denger. Aku mau cerita tapi aku nggak butuh nasihat, bisa nggak? Kamu ada kapasitas nggak untuk dengerin aku sekarang? Kalau misalnya kamu nggak ada kapasitas, itu oke. Kita bisa make time untuk ini mungkin besok gitu ya. Kita jadwalin, it's okay gitu. Nggak ada masalah. Ada trik yang seperti itu gitu. Jadi yang kita butuhkan adalah kehadiran orang lain untuk kita yang bisa melihat dan mendengar kita apa adanya secara keseluruhan. Itu sangat membantu. Kelihatan sepele, tapi sebenarnya core-nya juga di situ. Salah satu core-nya di situ. Gitu ya. Oke, thank you banget ini
Saya kok jadi merasa ini santai banget, adem ayem gitu loh, hangat banget kalau bicara tentang mental health. Padahal struggle-nya luar biasa banget ya kalau orang tahu gitu loh, gimana sih berhadapan dengan kondisi mental health issues. Nah, ini ada yang menarik sekali nih Kak Caca. Dan juga Mbak Nalin. Ada pertanyaan dari Kesang K. Cara untuk tidak bottle up dengan emotion yang kita alami itu gimana ya Kak? Pernah nggak ngalamin Kak Caca? Pernah tentunya, itu kan manusiawi banget ya untuk kita Yes. nggak sadar kalau ternyata kita itu udah menumpuk emosi-emosi itu. Jadi yang bagus tuh aku pernah baca dan aku mempraktekkan, kalau misalnya memang nggak bisa lakukan ini sehari sekali, lakukan aja ya seminggu beberapa kali. Jadi saat kita lagi punya waktu kosong, kita duduk, kita coba aware, lebih sadar dengan pernafasan kita inhale, kita exhale, lalu kita apapun yang muncul, perasaan yang muncul, itu jangan dijudge, jangan dinilai. Itu bisa jadi kadang-kadang ada rasa-rasa nggak nyaman, rasa sedih, rasa kayak kesel, yang sebenarnya tuh udah tertimbun dari bisa jadi kejadian seminggu lalu, atau kejadian setahun lalu bisa jadi. Atau malah kejadian 10 tahun lalu yang kita pikir, gue kira gue udah move on loh dari itu, kok sekarang masih kerasa ya. Nah, ketika perasaan-perasaan gak nyaman itu muncul, normalkanlah itu, karena itu healing banget. Apalagi ketika kita lagi bernafas, terus kita ngerasa ada gak nyaman di badan kita. Misalnya kita ngerasa, kok tiba-tiba pegel ya di bahu sini, atau di pinggang. Iya, pasti. Itu aku pernah belajar, ternyata cara merilis emosi yang bottled up atau tertimbun itu adalah dengan kita ngobrol sama organ tubuh yang ngerasa pegel. Oh, itu luar biasa banget. Jadi kita ngobrol, kita tanya, kita pegang gitu, terus kita tanya, bahu, misalnya kita ngomong aja secara mentally gitu ya di kepala, kenapa ini kok terasa pegel. Terus bayangin kita itu lagi berdialog sama si bahu atau pinggul yang pegel ini. Kita tunggu jawaban dia apa. Karena aku itu kan pernah juga ada tumor payudara yang diangkat bulan November lalu. Nah, kemudian salah satu cara aku healing itu adalah aku berdialog dengan bagian daerah sini supaya nggak ada lagi, nggak muncul lagi. Nah, itu aku ngobrol, terus aku kayak pernah, ini tuh nggak harus masuk akal ya. Nggak harus kita rasionalisasikan, kita logikakan. Kita misalnya, ternyata aku pernah sekali ngajak ngobrol, aku coba sentuh daerah sini, tuh aku rasakan yang paling nggak nyaman yang mana, misalnya di sini gitu ya. Karena kan kalau tumor itu bisa muncul di area lainnya, nggak hanya di daerah. Iya, betul. Terus tiba-tiba pas di area sini ada kayak kata-kata yang ngomong kayak ada suara, kenapa ya aku belum sembuh dengan berdukaku yang masa lalu. Aku berduka masih dengan masalah yang itu gitu, adalah salah satu masalah tertentu gitu. Dan di situ aku ngerasain banget, aku berempati dan aku sadar berempati dengan emosi itu. Dan aku sadar ternyata suara kecil itu adalah suara Caca kecil. Caca kecil yang mungkin ketika kecil dulu belum mengerti gimana caranya ngobrol sama orang, belum tahu kalau kita bisa cerita permasalahan kita harusnya tuh mengeluarkan emosi yang gak nyaman. Nah, disitulah aku belajar menjadi guru yang terbaik buat diri sendiri. Karena seperti yang tadi disampaikan gitu, kita nggak harus selalu mencari psikiater. Nggak harus selalu bergantung ke konselor. Kita bisa menjadi sahabat yang terbaik buat diri kita sendiri. Ngobrol aja sama bagian yang nggak enak sama diri kita, seakan-akan kita itu dua part yang berbeda. Nah, itu luar biasa sih. Kayak misalnya sakit kepala aja, kita coba ngobrol. Kenapa kamu sakit kepala? Ya aku sebel. Bisa aja sakit kepalanya menyaut gitu. Aku sebel udah beberapa hari kamu nyuekin aku, kamu bikin kegiatan terlalu sibuk. Aku pengennya tidur, aku pengennya istirahat, dan aku ngerasa kamu nggak nganggep aku sebagai bagian tubuh yang perlu kamu take care of. Itu bisa jadi seperti itu, dan itu proses yang sangat healing. Kalau muncul air mata itu dinormalkan, dan proses rilis yang luar biasa. Oke, itu berarti dialog organ ya Kak Caca ya. Kita dialog dengan bagian tubuh. Iya, bagian tubuh ya. Jadi kayak itu normal juga loh. Kadang-kadang orang saya aja juga sering banget kan ngerasa pegel. Berarti ada beban yang masih ada nih di pundak gitu ya, rasanya nggak nyaman. Ketika diajak kayak ngertiin dia gitu ya, ngertiin maksudnya, oh jadinya
maunya rebahan nih, maunya pijet nih gitu kan, gitu pijet udah selesai gitu. Bener banget. Oke, nah Mbak Nalin setuju nggak dengan pendapat Kak Caca, atau ada tambahan mungkin untuk cara tidak bottle up dengan emotion yang kita alami? Oke, menarik ya. Jadi tadi ketika Kak Caca cerita, saya langsung kepikir, oke, ini adalah body scan. Jadi ini adalah Mm-mm. exercise yang namanya body scan. Karena apa? Kalau kita ngomongin tentang emosi, dia bukan hanya sekedar yang muncul di pikiran atau rasa sedih yang kita rasain. Emosi itu ada di sekujur tubuh kita, gitu. Mm-mm. Apalagi kalau kita ngomongin tentang emosi yang cukup nggak nyaman kita rasakan, atau mungkin peristiwa yang sangat menyakitkan di masa lalu, itu badan kita semua ngerekam tentang peristiwa Mm-mm. itu, gitu ya. Jadi badan kita, ya, memori itu bukan hanya di-store di otak kita kemudian kita bisa ceritakan kembali, tetapi memori itu kesimpan di seluruh sistem tubuh kita, baik itu macam-macam ya. Bisa jadi contohnya ada ketika orang cemas itu biasanya kalau nggak dia pusing, asam lambungnya naik gitu ya, dia deg-degan. Nah itu kan itu contoh yang paling kecil ketika kita ngomongin tentang emosi, itu badan kita juga bereaksi Ya. gitu. Jadi sangat masuk akal sekali, make sense banget yang tadi Kak Caca contohkan gitu. Karena ketika kita ajakin ngobrol bagian tubuh kita tadi, berarti kan kita melakukan scan satu-satu gitu ya. Ya. Jadi itu tadi body scan, kita ajakin ngobrol, mana ya kayaknya emosi itu kayaknya kesimpan di sebelah sini atau kesimpan di sebelah sini kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada unsur validasinya buat diri kita sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu mungkin nunggu orang lain karena kita mungkin lagi ada di dalam apa ya situasi yang cukup sulit untuk reach out ke orang lain. Ya ada diri kita tadi, Mm-mm. memposisikan diri kita sebagai orang lain. Jadi kayak ada dua gitu. Saya biasanya melatih itu juga sama Mm-mm. klien saya, ibaratkan punya sahabat gitu ya. Nah sahabat kamu ini yang tugasnya ngelihat kamu gitu, yang ngelihat apa yang terjadi sama kamu di situ. Jadi kamu ini yang bagian curhat ya, yang bagian Mm-mm. tersakiti, yang bagian sakit banget, hatinya yang bagian ngasih comfort gitu. Ya, Jadi betul. ngelihat di situ, ngelihat apa yang terjadi. Nah, kadang-kadang kalau nggak sahabat bisa jadi parent, karena kalau ini pengalaman masa Mm-mm. kecil gitu ya, kamu sekarang udah gede, kamu udah 25 tahun gitu, dan itu terjadi Hmm. ketika kamu misalnya usia 10 tahun, kan udah lama banget, tetapi Iya. badannya masih menyimpan memori itu, gitu ya, masih Mm-mm. menyimpan memori itu, masih sakit rasanya, sehingga yang terjadi ada oke, ketika melakukan scan, bisa jadi kayak jadi parent, gitu. Apa Mm-mm. yang si anak 25 tahun ini akan ngomong sama si anak kecil ini, gitu. Ya, Karena ya. pada saat itu mungkin dia nggak punya sosok orang dewasa yang memvalidasi dia, nggak punya sosok orang dewasa yang hadir buat dia. Nah sekarang saatnya orang dewasa ini hadir buat dia, gitu. Jadi Ya. istilahnya kita apa ya, membuat narasi yang berbeda, membuat experience yang berbeda, yang dulu gitu. Itu di beberapa orang juga cukup healing gitu, Mm-mm. karena oke, aku bisa akhirnya taking care of myself gitu. Yang Mm-mm. dulu mungkin nggak ada orang yang ada buat aku gitu, sekarang ada aku yang ada buat aku. Jadi aku Mm-mm. um, nggak lagi denial terhadap diri aku sendiri, udah nggak lagi menolak semua experience aku gitu. Karena yang bikin sulit adalah kita menjadi judging gitu ya, Iya, iya. kita Mm. menjadi sangat sangat judgmental terhadap diri kita. Kok kamu sedih sih, harusnya gini dong, nggak sedih. Mm-mm. Ada pikirannya yang kayak begitu. Nah tadi ketika Kak Caca bilang nggak usah dijudge emosinya, ya memang betul, karena sedih itu alami kok, itu reaksi normal tubuh kita kok. Kalau kita menghadapi satu misalnya kehilangan gitu ya, pasti kita Mm-mm. sedih. Uh, Losing connection atau losing apa ya seseorang gitu, itu pasti sedih, dan itu respon normal tubuh kita untuk mau Mm-mm. merilis itu, mau kasih kita informasi bahwa ada sesuatu yang penting dari bagian kamu yang kemarin kamu kehilangan. Of course kamu sedih Mm-mm. gitu. Jadi tanpa ngejudge itu tadi, tanpa memberikan judgement, tanpa memberikan penilaian bahwa udah nggak usah sedih gitu, udahlah besok nggak usah nangis gitu. Itu kan sebuah judgement. Tanpa sadar kita sering memberikan judgement itu ke diri kita. Dan itu sering kali ya, maksudnya saya juga, kita semua gitu ya. Jadi sering, udahlah nggak usah Mm-mm. nangis. Udahlah, oke oke, besok bisa kuat gitu. Besok Mm-mm. bisa Iya, ini itu gitu pasti itu ya. ya. Mm-mm. Jadi kayak gitu. Jadi
coba kita aware dulu, sadar. Jadi biasanya saya latihannya adalah jadi sadar dulu Oke. sama oke, ini ada suara yang ngejudge atau enggak ya? Gitu. Ini ada pikiran yang ngejudge diri aku atau enggak? Ini ada suara yang ngejudge tentang emosi dan perasaan aku atau tidak ya? Gitu. Tapi kalau misalnya ada, oke, oh berarti ini coba digantikan dengan sosok sahabat itu atau digantikan Ya. dengan sosok parent itu. Gitu. Oke. Nah, Itu ini sih. bagus banget ya, Mbak Nalin. Ada tambahan yaitu kesadaran ya, sadar penuh Mm, bahwasanya ini ada yang suara-suara judgment or not gitu. Saya mau sedikit cerita nih sebetulnya. Jadi kalau saya itu kan biasanya mendampingi teman-teman pasien ya, Mbak Kak Caca dan Mbak Nalin. Nah, orang-orang mungkin melihat saya juga seseorang yang positif terus atau kuat terus nih. Jadi kesannya kalau misalnya saya kena mental issue gitu ya, atau tantangan kesehatan mental, itu rasanya nggak boleh gitu. Pun saya kalau sampaikan itu ke publik, kayak malu gitu loh. Ada suara-suara di kepala saya, malu banget nih kalau misalnya saya aja yang suka ngedampingin orang, tapi saya sendiri lemah gitu. Jadi ada satu suara yang sangat lantang di pikiran saya itu, lo harus kuat, kamu harus kuat, lebih kuat daripada yang lain. Jadi nggak ada waktu untuk istirahat. Dan itu sampai akhirnya saya betul-betul sadar penuh, saya juga pergi ke psikolog, dan juga saya konsult ke psikiater saya, bilang ya saya butuh waktu untuk menyadari itu, butuh yang namanya break sebentar gitu ya, untuk berproses gitu. Kamu nggak harus sempurna, kamu nggak harus positif terus, kamu nggak harus terlihat nyata kalau kamu itu tidak struggling dengan isu kesehatan mental atau kesehatan fisik juga gitu ya. Nggak apa-apa untuk menjadi seperti itu. Dan Kak Caca pun tadi juga sampaikan kan, somehow juga pernah yang ngalamin kejadian bisa kayak grieving proses, itu butuh waktu, nggak langsung auto kita happy hihi lagi gitu ya. Tapi itu semua butuh proses. Dan ini ada pertanyaan yang sangat bagus dari Mbak Iva, inner child itu ngaruh nggak ya ke kesehatan mental kita? Tadi Kak Caca sempat sedikit menyinggung ada Caca kecil nih yang hadir gitu ya. Menurut Kak Caca gimana, Kak? Inner child itu adalah salah satu sumber kalau misalnya sampai saat ini kita udah umur 20-an, 30-an, mungkin 40-an, itu kita punya pola atau permasalahan yang berulang. Misalnya kita dalam relationship, dalam mengelola misalnya keuangan, dalam mencari pekerjaan, dalam motivasi hidup, dalam bekerja, dalam bersosialisasi. Kalau kita punya pattern atau pola yang kita lihat, kenapa ya gue gini terus? Terus nggak tahu gitu alasannya kenapa. Kan kita sering gitu ya, kenapa ya gue suka melakukan ini kenapa gitu. Gue nggak sadar, tapi gue kayak ada sesuatu yang mengontrol result ini supaya terjadi terus tanpa kuasa gue, padahal gue tahu itu nggak benar. Nah itu biasanya sumbernya ke isu yang dialami inner child. Jadi kalau misalnya cara untuk mengetahui inner child kita ini oke apa enggak, itu banyak banget caranya. Bisa dengan konseling ke profesional. Kalau misalnya sekarang kan lagi golden eranya informasi. Kita bisa cari banyak video di internet yang gimana caranya menyembuhkan inner child kita. Terus juga cara salah satunya adalah dengan bermain. Bermain tuh artinya bermain apa itu, Kak? Bisa aja kita misalnya punya hobi, aku suka dancing, kayak misalnya aku kan suka intuitive dancing. Nah, intuitive dancing itu bagi aku seperti aku bermain dengan si Caca kecil atau inner child yang dulunya itu jarang diajak bermain oleh orang-orang terdekatku. Karena mungkin orang terdekatku misalnya mama sibuk, dia single parent. Terus misalnya mbak yang ngurus di rumah kan banyak pekerjaan rumah. Terus kayak aku punya, ya pokoknya gitulah, aku ngerasa pengen bermain tapi nggak bisa. Nah, jadinya aku playing with my inner child. Bisa dengan intuitive dancing. Jadi dance tapi nggak pakai instruksi atau koreografi yang aku perlu ikutin orang lain. Jadi bebas aja. Bodo amat mau kelihatannya aneh, mau gimana, yang penting gue mengeluarkan apa yang tubuhku ini pengen ekspresikan. Atau enggak juga dengan misalnya aku punya hobi ya, bikin cari-cari di internet resep-resep untuk bikin skincare sendiri. Misalnya buat krim muka pakai minyak kelapa, terus aku aduk-aduk pakai aloe vera, pakai lidah buaya. Itu proses kayak mengaduknya, mencium aromanya, itu tuh termasuk bermain dengan diri sendiri.
Atau yang suka melukis. Yang suka melukis itu juga termasuk bermain dengan inner child kita. Yang penting itu adalah momen-momen dimana kita merasa, wow, seperti saya ini kayak di dunia yang lain yang bikin saya happy, yang saya nggak perlu, nggak ngerasa ditontonin orang, nggak ngerasa diawasin. Terus I can be like, istilahnya tuh kayak in trance tapi yang positif gitu ya. Yang setelah kita melakukan itu kita ngerasa recharge. Atau kita suka dekorasi ulang rumah. Misalnya di sofa kita geser ke sini, atau yang suka olahraga juga bisa olahraga, yang suka masak itu termasuk juga bisa disebut kayak meditasi tapi aktif. Mungkin Mbak Nalin paham ya, active meditation gitu. Kita sambil beraktivitas tapi kita ngerasa kok ini kayak gue in the zone banget gitu. Nah itu tuh kita tuh seperti bisa dibilang bermain dengan inner child kita. Jadi nggak harus healing tuh yang kompleks, yang hipnoterapi, walaupun namanya hipnoterapi pun juga nggak salah gitu, itu suatu yang luar biasa. Tapi mungkin cara-cara yang bisa dilakukan sendiri seperti itu. Iya, somehow orang-orang itu berlindung di balik inner child ya, untuk masalah-masalah tertentu. Jadi kayak, aduh aku dapat masalah, enggak ini karena inner childku yang begini gitu. Paham. Aduh, itu yang agak-agak sulit ya. Kalau Kak Caca gimana? Sebelum nanti kita dengar pendapatnya Mbak Nalin ya. Kalau aku ngerasa gini, kalau inner child kita punya sebuah isu yang belum di-heal, itu kita pasti akan nurunin ke generasi setelah kita. Nah, kita perlu menyadari apakah kita, misalnya nih kita punya, misalnya ada seorang anak yang dia itu dilahirkan dari seorang ibu yang masih muda ketika hamil. Terus ibu ini belum siap punya anak. Kita nggak bisa ngejudge ketika dia menjadi seorang ibu. Oh dia ini bukan ibu yang baik karena dia belum siap punya anak. Jadinya kayak nggak ikhlas punya anak terus mengalami baby blues atau mungkin postpartum depression gitu-gitu loh. Jadi kayak belum bisa sepenuhnya menjalani peranan ibu. Nah, jika anak ini merasakan penolakan atau merasakan ibu gue ini kayaknya I'm unwanted gitu, I'm not wanted by my parents. Nah kalau misalnya ada seorang anak merasakan itu seumur hidupnya dan dia belum menyembuhkan luka batin itu bisa dia teruskan ke anaknya. Karena dia belum membereskan proses itu, masih unfinished buat dia, masih unfinished business. Jadi ketika punya anak, dia bisa menjalankan, oh dulu gue juga digituin sama ibu gue, kenapa gue nggak? Sekarang yang gue tahu, caranya yang ngurus anak ya seperti ibu gue. Kita nggak tahu cara yang lebih baik. Jadi itu salah satu contoh kenapa kita perlu healing inner child wounds atau luka batin kita di masa kecil. Supaya kita nggak meneruskan ke generasi berikutnya. Ya, itu penting banget ya tadi ya, bahwasanya jangan sampailah luka batin kita itu malah jadi beban buat generasi kita selanjutnya. Oke, Mbak Nalin mungkin ada concern terkait dengan inner child ini yang jadi momok untuk orang berlindung gitu ya, di permasalahan kesehatan mental. Oke, jadi sebelumnya mungkin diluruskan dulu gitu ya tentang istilahnya gitu. Memang sebenarnya kalau menurut saya inner child itu sebuah istilah gitu, istilah untuk pengalaman masa kecil kita atau diri kita yang di masa lalu. Karena sejatinya ya udah diri kita cuman satu, fisiknya cuman itu aja gitu ya. Misalnya ya udah Nalin yang ini ya yang ini aja gitu ya. Tetapi inner child itu muncul istilahnya karena ada pengalaman-pengalaman kita. Karena kan manusia itu selalu dia ini adalah produk dari lingkungan gitu ya, dan juga produk dari dirinya plus produk dari lingkungan gitu. Jadi pengalaman yang dia dapatkan dari dia mungkin sejak di dalam kandungan hingga bertumbuh besar, itu pengalaman-pengalaman ada yang menyakitkan, ada yang menyenangkan, ada yang dia diabaikan, ada yang dia terkena abuse dan segala macam, dan itu sangat menyakitkan. Dan pengalaman-pengalaman itu kemudian orang terkondisikan ya dengan pengalaman yang menyakitkan, akhirnya membuat seseorang di yang ketika dia sudah besar ini itu masih nyambung gitu, masih ingat traumanya tadi, karena itu tadi pengalaman atau emosi negatif itu kan kesimpan di dalam tubuh kita gitu. Jadi karena ini kesimpan di dalam tubuh kita, so salah satu caranya adalah addressing the past gitu. Jadi kenapa kok kalau ke psikolog itu perlu ngomongin tentang masa kecil dan segala macam? Karena seringkali yang terjadi adalah ketika kita punya masalah, kita struggling di masa dewasa, kita punya pola perilaku tertentu, kita punya
pola relasi tertentu yang kok kayaknya ini nggak beres-beres gitu ya. Jangan-jangan memang itu karena dari masa kecil gitu kita punya menyerap pengalaman gitu, terkondisikan dengan pengalaman yang menyakitkan. Oh, aku selama ini terkondisikan di rumah itu yang namanya relasi itu penuh dengan kritikan. Oh, aku terkondisikan di rumah itu ternyata yang namanya keluarga itu nggak perlu ngomongin tentang emosi. Kalau aku nangis terus dibilang nggak boleh nangis, atau misalnya kalau aku marah ya nggak ada orang yang aku berlindung di situ, nggak ada orang yang bisa aku pergi ke sana untuk mendapatkan comfort. Nah, aku secara tanpa sadar kita belajar dan menyerap semua pengalaman itu. Ketika kita dewasa, pengalaman kita yang waktu masih kecil ini kan tentunya masih berdampak dengan apa yang kita lakukan sekarang gitu. Kalau kita nggak aware, jadi istilah inner child itu untuk aware gitu. Ada pengalaman apa? Ada pengalaman apa di masa kecil gitu? Diri kita yang masa lalu, yang umur 5 tahun, yang umur 10 tahun ini kenapa? Ada apa sama dia? Apakah dia sangat terlukanya waktu itu? Apakah dia menyerap semua seperti yang tadi contohnya Kak Caca gitu ya, pengen bermain gitu dan segala, tapi nggak ada orang yang diajakin bermain gitu kan, berarti ada sesuatu yang masih diserap sehingga dirilisnya sekarang gitu, dengan bermain, dengan play gitu, dengan macam-macam gitu. Dan orang bisa addressing pengalaman masa kecil atau inner child-nya ini dengan berbagai macam cara gitu. Play juga bisa gitu, journaling juga bisa gitu ya. Kalau saya mungkin tipenya yang lebih sering menulis gitu ya, jadi journaling gitu, ngobrol. Oke, mungkin di masa yang lalu ketika aku usia 12 tahun dan aku dibully sama teman-teman gitu ya, oh ini dia sangat terluka dan kayaknya ini berdampak sama ketika misalnya kalau aku udah dewasa, aku agak sulit nih mau berteman gitu ya sama teman-teman kuliah aku kayak gitu-gitu ya. Jadi ketika kita journaling atau misalnya ketika kita menyapa pengalaman kita, menyapa diri kita yang waktu itu terluka gitu, itu membuat satu istilahnya kayak apa ya, korektif gitu. Jadi diperbaiki gitu, diperbaikinya dari masa sekarang seperti playing gitu, seperti ngomong gitu, seperti comforting gitu. Jadi caranya bisa macam-macam, bisa play gitu, bisa nulis gitu, bisa bahkan ada banyak orang yang juga bisa bikin art gitu ya. Kalau dia suka melukis, dia melukis, dia menceritakan tentang dirinya yang waktu itu kenapa, tetapi kemudian dia ada hal yang berbeda, misalnya dia melukis dirinya yang waktu kecil, terus dia melukis ada sosok dewasa di situ, yang ini juga dirinya gitu di masa sekarang, yang dulu dia nggak ada orang dewasa, ketika dia dibully sangat ketakutan. Nah sekarang dia memunculkan itu gitu, dan itu sangat healing. Itu proses yang apa ya, akan membantu orang untuk berproses gitu. Iya, setuju banget. Dan dari tadi kita belajar banget ya, belajar bersama sih lebih tepatnya, gimana sih cara berproses menghadapi stigma, ada self stigma, ada kondisi-kondisi di society kita, ada kondisi dealing, bahkan Kak Caca tadi sampaikan juga pernah November lalu ada pin tumor payudara ya. Hopefully semoga recovery-nya bagus Kak, jadi nggak akan tumbuh, sehat terus. Kemudian Mbak Nalin sampaikan gimana struggle-nya untuk di sisi psikologi, mengedukasi teman-teman. Nah, dari sisi Kak Caca sebelum kita closing ya, mohon izin kesediaannya, kiranya Kak Caca bisa nggak sharing kepada kita untuk seluruh viewers kita ataupun nanti yang mendengarkan, gimana caranya kita ini bisa berproses untuk healing dan juga memberi penguatan bagi seluruh pejuang penyakit mental maupun fisik yang kronik gitu ya, dan juga keluarga. Silakan Kak Caca. Salah satu moto yang aku jadikan pegangan dalam hidup aku adalah, kalau sampai hari ini kita masih punya nyawa, kita masih punya hidup ini, maka tujuan terbaik kita hidup adalah untuk jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Buat apa sih kita ada di sini gitu? Ya tujuannya untuk menginspirasi orang lain, menguatkan orang lain, dan cara pertama melakukan itu adalah dengan menginspirasi diri sendiri, menguatkan diri sendiri dengan berbagai macam cara yang kita bisa dapatkan dari berbagai macam sumber. Salah satunya seperti nonton live seperti ini gitu. Kita kan banyak dapat ilmu, jadi sharing dari tadi gitu. Jadi mungkin banyak orang yang punya isu mental health yang sudah merasa hopeless, gue nggak tahu minta bantuan kemana, kenapa gue sekarang masih ada di dunia ini, gue udah ngerasa nggak punya alasan untuk hidup, gue pengen give up,
tapi masih hidup gitu. Jangan-jangan ada maksud di balik itu, di mana kita sebetulnya di apa ya, purpose hidup kita tuh untuk jadi orang yang bisa menguatkan orang lain. Dan mungkin satu hal juga lagi yang bisa aku sampaikan, orang yang paling bisa memberi semangat atau kayak cahaya apa ya, spirit gitu ya, yang paling orang yang punya spirit paling besar adalah seseorang yang pernah mengalami kegelapan yang juga besar. Jadi jangan takut dengan kegagalan, jangan takut dengan masa di mana kita harus berduka, di mana kita harus pause dulu, misalnya kayak tadi yang biasanya menolong orang tapi sekarang kita harus menolong diri sendiri dulu. Jangan takut, justru share masa-masa ketika kita lagi nggak nyaman, ketika kita lagi breakdown, karena itu menjadi contoh buat orang lain untuk menjadi manusia, memanusiakan diri sendiri gitu loh, bahwa gue nggak harus awesome, keren all the time, happy all the time gitu. Dan justru bahaya kalau misalnya kita menunjukkan kepada banyak orang gue ini happy terus, karena itu menjadi contoh yang nggak manusiawi gitu loh. Jadi jadilah apa adanya, tapi terus berjuang untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri, dan terus ingat bahwa tujuan kita hidup adalah untuk menginspirasi banyak orang. Jadi kita lebih punya banyak motivasi. Mungkin itu aja dari aku. Oke, thank you. Ini benar-benar sebuah quotes yang baik ya untuk teman-teman yang saat ini sedang menonton mungkin, atau nanti bisa take a look lagi. Oke, untuk menjadi penutup, Mbak Nalin kiranya bisa memberikan penguatan untuk setiap orang yang berjuang dengan isu kesehatan mental maupun struggling dengan kesehatan fisik. Silakan Mbak Nalin. Oke, mungkin buat teman-teman yang sekarang ngerasa bahwa in a dark place gitu ya, lagi di dalam tempat yang benar-benar gelap, kok kayaknya hopeless, kok kayaknya nggak ada secercah sedikit pun cahaya gitu, dan rasanya benar-benar kayak pengen, aduh benar-benar collapse gitu aja ya gitu. It's okay, memang seperti itu rasanya gitu ya, rasanya memang nggak enak banget, tapi percayalah bahwa dia akan berlalu gitu. Emosi itu ups and downs, emosi itu akan datang dan pergi gitu. Jadi memang rasanya kayak gitu, tapi secara kenyataannya objektif, secara diri kita kenyataannya itu kita akan mampu gitu. Kamu akan mampu pelan-pelan. And it's okay to take a small step, karena small step itu adalah tetap step gitu ya. It's okay kalau sekarang cuman bisa nangis gitu ya. Mungkin kalau sekarang cuman bisa merasa takut, dan ketika teman-teman lagi ada nonton IG live yang sekarang, itu kan berarti teman-teman udah ada step di situ. Ada satu langkah yang diambil, meskipun itu kecil, itu sangat impactful buat kamu. Jadi it's okay untuk ngerasain itu dan tetap jalan meskipun langkahnya sangat kecil kayak gitu. Terima kasih. Wow, ini luar biasa ya. Small step is still a step gitu ya. Jadi benar-benar harus dilakukan. Mau berproses kemana, tapi tujuannya tetap harus satu. Jadi lebih baik daripada sebelumnya, tadi Kak Caca juga sampaikan. Baik, terima kasih Kak Caca, Mbak Nalin atas kesediaannya kita bisa berkumpul hari ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat ya, memberi cahaya spirit buat teman-teman yang berjuang, buat teman-teman yang merasa mungkin hari-harinya ini masih gelap, kesulitan-kesulitannya masih belum mendapatkan jawaban, atau setidaknya dia bisa ada semangat lagi untuk berproses lebih baik daripada sebelumnya. Baik, terima kasih atas kesediaannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di waktu Tuhan yang paling baik, dan sehat selalu untuk Kak Caca dan Mbak Nalin. Terima kasih. Oke, makasih. Ya. Makasih Mbak Astri, makasih Kak Caca. Makasih semuanya. Ya. Nah, terima kasih semuanya untuk viewers Sahabat Inspiration yang hadir pada siang hari ini. Kita tadi berproses bersama sekali. Benar-benar luar biasa ya insight dari Mbak Marshanda dan juga Mbak Tanalin, yang merupakan dua orang sosok public figure dan juga narasumber kita, psikolog klinis yang luar biasa untuk memperjuangkan kondisi kesehatan mental, isu-isu, dan juga break the stigma about it. Dan ini kondisi kesehatan mental maupun kesehatan fisik ini sama-sama matters, sama-sama sangat-sangat butuh untuk kita perjuangkan. Tidak pernah bisa setara, namun bisa untuk kita sama-sama saling memahami satu sama lainnya. Nah, untuk teman-teman Sahabat Inspiration, jika teman-teman ingin sekali begitu ya mendapatkan pendampingan, bisa juga menghubungi Hotline Inspiration
Kemudian siapapun yang sedang struggling dengan kondisi kesehatan fisik maupun mental yang membutuhkan bantuan untuk mengakses kebutuhan obat dengan secara instan dan juga cepat bisa menghubungi apotek Lifepack, apotek modern kepercayaan keluarga, dan juga tersedia di seluruh Indonesia. Baik, untuk Instagram Live kali ini, semoga bisa menjadi Instagram Live yang hangat, yang bisa diterima oleh setiap orang, karena isu kesehatan mental dan kesehatan fisik ini matters. Dan juga semoga siapapun yang terdiagnosis, yang sedang, nggak harus sudah terdiagnosis ya, sedang berhadapan dengan kondisi tertentu, baik mental maupun fisik, bisa tenang. Jadi pasien bisa menenangkan diri dan bisa berproses bersama. Sekian dari saya untuk Instagram Live kali ini. Semoga bisa menjadi hal yang bisa didapat ilmunya, didapat manfaatnya, dan juga menerangi teman-teman semua untuk bisa berproses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam dari saya, Sriani Dwi dan Tias undur diri. Oke, kita jumpa lagi di Instagram Live selanjutnya. Bye-bye. Salam sehat ya.